Menteri Pertahanan Prabowo Subianto baru saja diberi 4 bintang kehormatan oleh negara, lewat Panglima TNI dan 3 kepala staf tiap angkatan militer. Namun itu masih bukan tingkat kepangkatan tertinggi dalam dunia militer internasional. Masih ada tanda 5 bintang yang merupakan ujung jalan dari mimpi karir-karir tentara. Lalu, apakah di Indonesia ada yang pernah mencapai tingkatan itu? Mari bahas bersama dalam polemik kali ini. Tanda bintang 5 sendiri adalah kepangkatan tingkat tinggi, yang biasanya hanya didapatkan oleh komandan operasional paling senior. Namun ini tidak digunakan oleh semua angkatan bersenjata. Hanya beberapa saja, termasuk Indonesia. Di Angkatan Darat, tentara yang mencapai tingkatan ini akan disebut Jenderal Besar. Dalam Angkatan Laut, sebutannya adalah Laksamana Besar. Sedangkan di Angkatan Udara, namanya Marsekal Besar. Umumnya tanda bintang 5 akan diberikan pada komandan militer sebagai penghargaan atas kemenangan berharga yang dicapai selama masa perang atau sebagai pengakuan atas pencapaian karir ketentaraan di masa damai. Namun ada juga kondisi di mana pangkat bintang 5 atau bahkan lebih tinggi dapat diklaim oleh kepala negara dalam kapasitasnya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Di Indonesia sendiri hal tersebut dijelaskan secara terang dalam pasal 7 ayat 2A Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1997. Bunyinya seperti berikut. Pangkat Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia, Laksamana Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Marsekal Besar Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya diberikan kepada perwira tinggi yang sangat berjasa terhadap perkembangan bangsa dan negara pada umumnya, dan Tentara Nasional Indonesia pada khususnya. Lebih jauh lagi, peraturan yang sama juga menjelaskan kalau pemberian pangkat Jenderal Besar, Laksamana Besar, dan Marsekal Besar hanya diberikan oleh Presiden atas usul Panglima ABRI atau sekarang TNI. Sedangkan penjelasan mengenai jasa yang dimaksud itu dijelaskan dalam 3 poin berikut. Poin A, perwira tinggi terbaik yang tidak pernah mengenal berhenti dalam perjuangannya dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Poin B, perwira tinggi terbaik yang pernah memimpin perang besar dan berhasil dalam pelaksanaan tugasnya. Atau di poin C, perwira tinggi terbaik yang telah meletakkan dasar-dasar perjuangan ABRI. Sampai sekarang belum ada tentara di Indonesia, baik dari Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, yang pernah mencapai tingkat kepangkatan ini. Hanya ada 3 sosok yang pernah merasakannya, dan semua berasal dari Angkatan Darat. Sosok pertama yang mendapatkan penghargaan ini adalah Jenderal Sudirman, perwira tinggi masa revolusi, kelahiran Purbalingga 24 Januari 1916, yang justru mengawali karirnya sebagai guru sekaligus kepala sekolah selama masa pendudukan Hindia Belanda. Dirinya bergabung dalam militer di tahun 1944, tepatnya di masa pendudukan Jepang, saat pasukan pembela tanah air mulai dibentuk dan merekrut anggota. Sudirman sendiri bertanggung jawab sebagai komandan saat bergabung. Pada akhir tahun 1945, Presiden mulai membentuk Badan Keamanan Rakyat sebagai cikal bakal militer profesional Indonesia. Kemudian di bulan Oktober, badan ini berkembang jadi Tentara Keamanan Rakyat. Namun, pasukan yang bergabung dalam kesatuan ini terbelah karena ditempa oleh pendidikan militer yang berbeda. Ada didikan KNIL yang jadi tentara sejak masa pendudukan Belanda. Sementara sisanya adalah para anak muda didikan peta yang baru jadi tentara selama pendudukan Jepang. Makanya saat pemilihan Panglima Besar, ada 2 nama juga yang diusulkan. Urip Sumoharjo sebagai representasi didikan KNIL, serta Sudirman mewakili para tentara didikan peta. Dari segi pengalaman, Urip harusnya menang, tapi hasil pemilihan secara bulat memenangkan Sudirman, yang saat itu masih berusia 29 tahun. Itu adalah salah satu alasan kepemimpinan jenderal yang satu ini sempat diragukan. Namun, dengan keberhasilannya memukul mundur musuh dalam pertempuran Ambarawa, segala keraguan itu sirna dengan cepat. Dari situ, Sudirman terus menunjukkan taringnya sebagai Panglima Besar. Dari TKR berubah jadi TRI sampai TNI, hingga sukses besar dalam serangan umum 1 Maret. Semuanya dilakukan dalam keadaan gerilya dan menderita karena TBC yang diidap. Sudirman baru benar-benar undur secara terpaksa dari gerilya ketika penyakitnya makin parah, dan akhirnya meninggal pada 29 Januari 1950, hanya sebulan setelah pengakuan penuh Belanda atas kemerdekaan Indonesia. 10 tahun kemudian namanya ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Lalu pada 30 September 1997, dia dilantik secara anumerta sebagai Jenderal Besar pertama di Angkatan Darat dengan tanda pangkat Bintang 5. Sosok selanjutnya adalah Abdul Haris Nasution, jagoan kelahiran 3 Desember 1918 di Desa Hutapungkut, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Orang ini pernah gontok-gontokan dengan semua presiden yang menjabat selama dia hidup. Awalnya pada tahun 1946, dia adalah Panglima Besar Regional Divisi Siliwangi yang bertugas di seluruh wilayah Jawa Barat. Namun hanya dalam waktu 2 tahun, posisinya naik jadi nomor 2 di TKR saat Sudirman masih menjabat sebagai Panglima Besar. Lalu hanya dalam setahun posisinya sudah bergeser lagi jadi Kepala Staf Angkatan Darat. Sementara TB Simatupang naik menggantikan posisi Sudirman yang harus mundur karena alasan kesehatan. Baik Simatupang maupun Nasution tidak ditunjuk tanpa alasan. Simatupang adalah pemikir yang karyanya masih digunakan sebagai bahan ajar militer sampai sekarang. Sedangkan Nasution adalah praktisi setia dalam pertempuran gerilya di samping Sudirman. Pengalamannya itulah yang dia tulis jadi buku wajib dalam pelatihan militer, Pokok-Pokok Gerilya. Pada akhirnya, meski sama-sama bersinar, Nasution tumbuh jadi lebih populer. Meski sempat dicopot dari jabatan KSAD karena mengarahkan tank ke Istana Negara dalam peristiwa 17 Oktober 1952. 3 tahun kemudian jabatan itu dikembalikan dan tidak disia-siakan oleh Nasution. Dia segera menerapkan 3 sistem penting dalam TNI, mulai dari menerapkan tur perwira ke berbagai provinsi untuk menghapus loyalitas kedaerahan. Kemudian, memusatkan pelatihan militer untuk menyetarakan kemampuan tiap personil, hingga mengajarkan swadaya yang membuat tentara tidak perlu bergantung pada kebutuhan sipil. Nasution juga cukup berperan dalam menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera. Namun semua sinarnya sempat meredup di tahun 1965. Karena meski jadi salah satu yang selamat dari rencana penculikan di Cakrabirawa, dia sangat terpukul karena putrinya yang baru berusia 5 tahun, Ade Irma Nasution, jadi korban dalam peristiwa naas itu. Inilah yang membuatnya jadi sangat bersikeras menurunkan Soekarno. Dalam sidang MPRS 1966 saat dirinya menjadi ketua. Tentu sebagai ketua MPRS, Nasution punya peran besar menaikkan Soeharto ke kursi kekuasaan. Namun karena popularitasnya di kalangan militer dan sipil, Soeharto jadi menganggapnya sebagai saingan. Makanya, begitu pemerintahan mulai bergulir, Nasution segera disingkirkan. Dia dipensiunkan lebih cepat dan dilarang bicara dalam lingkungan militer. Dan bukan cuma itu, jabatannya sebagai ketua MPRS juga dicabut di tahun 1972. Hal itu pada akhirnya membuat Nasution berkembang jadi oposisi Orde Baru. Pada tahun 1979, dia mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi atau YLKB bersama mantan Wakil Presiden Hatta. Ini kemudian jadi lembaga yang paling keras mengkritik rezim. Lalu begitu YLKB diberangus di tahun 1980, Nasution sama sekali tidak kapok. Dia mengajak beberapa mantan petinggi ABRI, seperti Gubernur Jakarta Ali Sadikin, mantan Kapolri Hugen Imam Santoso, serta sederet nama lain yang tidak puas dengan Orde Baru, untuk menandatangani pernyataan yang disebut Petisi 50. Namun lagi-lagi gerakan ini dipatahkan oleh Orde Baru dengan menerapkan larangan perjalanan untuk nama-nama yang bertanda tangan. Baru 10 tahun kemudian, saat Nasution mulai sakit-sakitan, sikap Soeharto akhirnya berubah jadi lebih lunak. Dia mengundang lawan politiknya ke Istana Negara untuk menawarkan ajakan rekonsiliasi pada tahun 1993. Kemudian pada 5 Oktober 1997, Soeharto juga melantik Nasution sebagai Jenderal Besar dengan tanda pangkat Bintang 5 seperti Sudirman. Tentu terlepas dari semua kontroversi yang ada di sekitar mantan Presiden Soeharto, suka tidak suka, Jenderal kelahiran 8 Juni 1921, Desa Argomulyo, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah nama terakhir penerima Bintang 5 yang ada di Indonesia. Dia adalah prajurit yang merasakan karir militer di dunia kesatuan dari masa pendudukan yang berbeda, KNIL dan PETA. Namun popularitasnya justru baru menanjak setelah Indonesia merdeka. Awalnya sewaktu masih berpangkat kolonel dan menjabat sebagai komandan di Kodam 4 Diponegoro,
Soeharto hampir dikeluarkan oleh Nasution yang sudah jadi KSAD karena ketahuan melakukan pungutan dan barter ilegal. Hanya saja berkat perlindungan dari wakil KSAD saat itu, Gatot Subroto, yang beralasan kalau Soeharto masih punya potensi. Nasution akhirnya mengurungkan niat pemecatan, kemudian menggantinya dengan mutasi sebagai pengajar di Seskon. Permintaan Gatot Subroto tentu punya dasar. Sebagai tentara, Soeharto memang sukses nyaris di semua misi. Di luar negosiasi dengan pemberontakan PKI Madiun yang gagal, dia berhasil menumpas pemberontakan mantan tentara kolonial yang ingin mendirikan negara Indonesia Timur. Lalu bukan hanya itu, Soeharto juga andil besar dalam memerangi pemberontakan DITI di Jawa Tengah, serta operasi anti bandit di wilayah Gunung Merapi. Hingga yang paling mentereng, prestasi yang membuatnya dipromosikan menjadi Mayor Jenderal. Kesuksesan Operasi Mandala atau Trikora, tim komando gabungan dari Angkatan Laut, Darat, dan Udara yang dibentuk untuk misi pembebasan Irian Barat dari Belanda. Kemudian di luar itu, Soeharto juga sempat ditunjuk jadi Komando Operasional Konfrontasi saat Soekarno sedang gencar-gencarnya melancarkan kampanye Ganyang Malaysia. Selebihnya, kita semua tahu, prestasi terbesar Soeharto adalah keberhasilannya merebut kekuasaan lewat Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Kemudian menutup gelar sebagai Jenderal Besar lewat PP nomor 32 tahun 1997. Kenapa penutup? Karena pangkat ini sudah tidak bisa dicapai lagi oleh prajurit TNI manapun. Sejak resmi ditiadakan lewat PP nomor 39 tahun 2010, tidak bisa disangkal, Soeharto memang jenius.